Bab 1081 Kekuatan Sejati. Kilat-kilat itu tampaknya tidak dirilis oleh jarum abadi era kuno. Apa sebenarnya mereka? Bahkan peri elf selatan dan Xian Kun yang sombong mengerutkan kening. Ketakutan dan kegelisahan memenuhi mata hijau mereka. Mereka berdua takut dengan 5 binatang buas besar. Wow! Zeus, tepat pada saat semua orang terpana oleh 5 binatang petir yang sangat besar. 5 binatang petir yang sangat besar pertama kali mengeluarkan geraman sebelum berubah menjadi 5 kilat ilahi. Berputar di sekitar jarum abadi era kuno, mereka terbang kembali. Pada akhirnya, mereka menyelam ke kolam abadi era kuno. Setelah 5 kilat ilahi masuk ke dalam Immortal Pond era kuno, pusaran air di permukaan Immortal Pond era kuno mulai secara bertahap menetap. Langit hitam pekat juga kembali ke kecerahan yang sebelumnya. Bahkan kilat keemasan yang dirilis oleh Immortal Needle era kuno berangsur-angsur menghilang. Segera, wilayah ruang ini kembali ke kedamaian dari sebelumnya. Namun, semua orang yang hadir memiliki mata tertuju pada kolam abadi era kuno. Hati mereka yang terkejut belum juga tenang. Pada saat ini, Chu Feng yang berdiri di dasar Immortal Pond era kuno akhirnya membuka matanya. Di matanya yang tajam berkedip 5 kilat berwarna berbeda. Selain itu, bahkan auranya tidak lagi sesederhana menjadi kekuatan bela diri lagi. Sebaliknya, itu sekarang kekuatan bela diri tingkat raja yang sangat perkasa. Kultivasi Chu Feng tidak lagi peringkat 9 Martial Lord. Dia telah menjadi Martial King peringkat 1. Pada saat Chu Feng memicu Needle abadi era kuno, ia memperoleh keuntungan besar dari formasi era kuno dan benar-benar berhasil mencapai terobosan secara langsung. Haha, tidak heran kamu mengabaikan aku. Jadi kamu benar-benar membuat terobosan. Bagaimana itu? Aku melihat petir ilahi berwarna hitam mengalir keluar dari tubuh kamu dan kemudian kembali ke tubuh kamu. Apakah kamu berhasil mendapatkan kekuatan baru? Egi bertanya dengan penuh semangat. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Egi. Sebaliknya, dengan niat, dia membuat Thunder Armor muncul pada dirinya. Setelah guntur armor muncul, budidaya Chu Feng langsung meningkat ke peringkat 2 Raja Bela Diri dari peringkat 1 Raja Bela Diri. Selain itu, Thunder Armor Chu Feng saat ini agak berbeda dari sebelumnya. Thunder Armornya saat ini muncul bahkan lebih substansial, seperti baju besi sejati. Hanya, di permukaan armor besar mengalir 5 kilat berwarna berbeda. Sebelumnya, hanya ada 4. Benar saja, ada kilat ekstra. Namun, kultivasi kamu hanya meningkat 1 peringkat. Sepertinya tidak banyak perubahan. Egi merasakan penanaman Chu Feng. Setelah melihat bahwa Thunder Armor telah berubah tetapi efeknya tidak, Egi menggembungkan pipinya. Ekspresi tertekan muncul di wajahnya yang cantik tak tertandingi. Zeus, namun, pada saat ini, Chu Feng punya satu niat lagi. Saat kilat berkedip di matanya, 2 pedang petir besar menyebar dari belakang Thunder Armornya. Saat 2 pedang petir besar menyebar dari punggungnya, mereka melengkung di sekitar dan berakhir dalam bentuk seperti sayap. Ternyata mereka bukan 2 pedang petir besar tetapi sepasang guntur sayap. Thunder Wings sangat kuat, masing-masing dari mereka panjangnya beberapa meter, beberapa kali lebih panjang dari ketinggian Chu Feng. Apalagi penampilan mereka juga mempesona. Tidak hanya mereka terdiri dari 5 petir yang saling menjalin yang berbeda, mereka bahkan menyebabkan zat-zat di sekitarnya bergetar. Namun, yang paling mengejutkan Egi adalah budidaya Chu Feng. Setelah Thunder Wings muncul, budidaya Chu Feng meningkat sekali lagi. Dari peringkat 2 Martial King, budidayanya meningkat menjadi peringkat 3 Martial King. Haha, cukup yakin, kamu telah meraih kekuatan baru. Meningkatkan kultivasi kamu dengan 2 peringkat berturut-turut itu lebih seperti itu. Pada saat ini, Egi yang sedikit depresi sebelumnya berseri-seri dengan bahagia. Senyumnya sangat indah. Ini tidak banyak, aku juga berhasil mendapatkan panen baru dari terobosan ini. Aku merasa bahwa itu mungkin kekuatan sebenarnya dari penerangan ilahi. Kata Chu Feng. Kekuatan sejati, apa yang kamu dapatkan? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Egi langsung bersinar. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia bertanya. Tempat ini tidak aman. Aku akan menunjukkannya kepada kamu setelah kami berganti lokasi. Chu Feng dengan ringan tersenyum. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, naga azure muncul di bawah kakinya dan, dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia mulai terbang menuju ke kejauhan. Chu Feng tidak langsung kembali ke permukaan setelah jarum abadi era kuno. Sebagai gantinya, ia mulai melanjutkan ke tepi kolam abadi era kuno dari bawah. Karena fakta bahwa Immortal Needle era kuno telah dipicu,
Ia berpendapat bahwa akan ada banyak orang dengan tatapan terfokus pada wilayah pusat Pon Immortal Pon era kuno yang menunggu kemunculan orang yang memicu itu. Bagi manusia, ini pasti momen yang luar biasa, cukup untuk menggerakkan hati mereka. Namun, untuk para peri kuno, kemungkinan besar akan terjadi sebaliknya. Chu Feng telah mengalami metode peri kuno. Dia bisa menebak seberapa besar kebencian yang dimiliki peri elf kuno saat ini. Jika mereka mengetahui bahwa jarum abadi era kuno dipicu olehnya, mereka kemungkinan besar tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jika elf zaman kuno benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, maka bahkan jika Chu Feng bergabung dengan raksasa seperti Gunung Qianwu, dia kemungkinan tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimanapun, peri era kuno benar-benar terlalu kuat. Hanya ada satu metode baginya untuk melarikan diri dari kecelakaan. Artinya, tidak diketahui bahwa dialah yang memicu Needle abadi era kuno. Chu Feng berencana untuk berenang ke sekitar kolam abadi era kuno dari daerah pusat dan kemudian diam-diam pergi. Seperti itu, tidak ada yang akan tahu bahwa dialah yang memicu Needle abadi era kuno. Chu Feng meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Segera, dia telah meninggalkan wilayah Immortal Pon era kuno ditutupi oleh formasi era kuno. Setelah meninggalkan daerah itu, tekanan menakutkan secara alami menghilang. Meskipun di mana ia saat ini masih akan dianggap sebagai wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno, itu sudah jauh dari keramaian. Namun, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan kolam abadi era kuno. Itu karena dia ingin mencoba kekuatan baru yang sekarang dia pegang. Cepat, cepat, cepat. Tunjukkan dengan cepat Ratu Putri kamu kekuatan sebenarnya dari cahaya ilahi. Egi juga sangat tidak sabar. Dia mulai mendesak Chu Feng. Jangan cemas. Aku akan menunjukkannya kepada kamu segera. Chu Feng tersenyum puas. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi serius. Dia pertama kali menutup matanya. Setelah itu, aura seluruh orangnya menjadi sangat berbeda. Armor guntur dan guntur sayap masih menimpanya. Namun, kilat pada mereka berubah. Petir yang bahkan lebih menakutkan muncul dari tubuh Chu Feng. Wos, 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 wos. Tiba-tiba, Chu Feng membuka matanya. Pada saat ini, 5 lightnings ilahi dalam tubuh Chu Feng telah berubah menjadi ular petir sepanjang jari. Seperti panah, mereka secara eksplosif menembak ke segala arah dengan Chu Feng sebagai pusatnya. Pada saat ini, wilayah perairan ini tidak lagi damai. Itu karena semua yang ada di jalur 5 cahaya ilahi dilenyapkan. Bahkan air Immortal Pon era kuno yang mengandung energi alami langsung diuapkan oleh Divine Lightnings. Bab 1082 Serangan Ilahi Petir. Hanya tidak ada yang bisa menghentikan petir ilahi yang menakutkan. Bahkan batu-batu di permukaan kolam abadi era kuno yang telah diberikan dengan perlindungan pembentukan roh sedang meledak menjadi bola api oleh Divine Lightnings. Mereka terbang di sekitar dan dari atas ke bawah. Kekuatan cahaya ilahi begitu menakutkan. Namun, meskipun Lightnings ilahi sangat kuat, mereka hanya melanjutkan paling jauh 100 meter sebelum menghilang. Selanjutnya, itu untuk orang-orang yang berhasil melakukan perjalanan jarak jauh. Bagi mereka yang tidak, mereka hanya melakukan perjalanan beberapa meter sebelum menghilang. Dengan jarak sesingkat itu, bahkan jika kekuatan Divine Lightning luar biasa, tidak ada gunanya jika mereka gagal mengenai musuh. Namun, rentang yang pendek masih bukan masalah terbesar. Masalah terbesar adalah bahwa, setelah Chu Feng melepaskan Divine Lightnings ini, kulit kemerahannya, wajahnya yang dulu dipenuhi energi. Dalam sekejap menjadi pucat seperti kertas dan tanpa warna darah sedikit pun. Adapun 5 kilat yang berkedip-kedip di matanya yang tajam, mereka juga menghilang bersama lightnings ilahi yang dilepaskan olehnya. Di tempat mereka, mata Chu Feng sekarang merah dan tidak memiliki kehidupan. Pada saat ini, aura Chu Feng sangat lemah. Wos, tidak hanya auranya menurun, bahkan tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dalam sekejap, Thunder Armor di tubuhnya serta Thunder Wings di punggungnya menghilang. Bahkan teknik Azure Dragon Dashing di bawah kakinya menghilang. Adapun tubuhnya, itu telah kehilangan keseimbangan. Dia mulai bergoyang di air dan akhirnya jatuh ke bebatuan di dasar Immortal Pon era kuno. Chu Feng, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Melihat adegan ini, Egi sangat terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun kekuatan Lightnings ilahi luar biasa, jelas bahwa Chu Feng tidak berhasil mendapatkan kontrol penuh atas itu. Yang paling penting, Chu Feng hanya merilis sedikit dari kilat namun tubuhnya sudah kelebihan beban. Dia juga menerima reaksi besar sebagai harga menggunakan kilat. Terlepas dari berapa banyak Egi berteriak, dia tidak dapat memperoleh tanggapan dari Chu Feng. Itu karena Chu Feng sudah kehilangan kesadaran dan memasuki keadaan koma. Selain itu,
Auranya masih menurun dengan cepat, semakin lemah dan semakin lemah. Chu Feng, bangun. Bangun kembali, sial. Kenapa ini terjadi? Melihat keadaan Chu Feng sangat buruk, Egi juga mulai panik. Tanpa pilihan lain, dia mengepalkan giginya dan bersiap untuk menggunakan metode terlarang, mengorbankan dirinya untuk secara paksa melepaskan kekuatan spesialnya untuk membantu menyembuhkan cedera Chu Feng. Berdengung tepat pada saat krisis, gerakan tiba dari kolam abadi era kuno. Itu air, aliran air. Namun, itu bukan aliran air biasa. Air itu mengandung lampu hijau redup dan sangat cepat. Itu tiba di atas Chu Feng sebelum berhenti dan kemudian mulai turun. Seperti pakaian, itu dibundel Chu Feng di dalamnya. Ditutupi oleh aliran air hijau, tidak hanya aura Chu Feng mulai pulih, bahkan Egi yang berada di ruang roh dunia Chu Feng merasakan ledakan kehangatan. Apa ini? Pada saat ini, Egi menyerah pada pemikiran untuk menggunakan metode terlarangnya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada energi lembut dan hangat yang saat ini menyembuhkan Chu Feng. Energi ini sangat kuat dan sangat efektif. Namun, karena Chu Feng pingsan dan Egi tidak dapat secara paksa meninggalkan tubuhnya, dia tidak tahu di mana tepatnya energi lembut yang menyembuhkan Chu Feng berasal. Di dalam air beberapa ribu meter jauhnya dari tempat Chu Feng pingsan adalah siluet kecil dan halus. Itu adalah gadis kecil dengan mata yang cerah, rambut hitam legam yang indah dan kulit putih seperti salju. Itu adalah gadis kecil yang diselamatkan Chu Feng dari murid biara Orion di luar Immortal Pond. Namun, gadis kecil ini agak berbeda dari sebelumnya. Berdengung, tiba-tiba, murid gadis kecil itu ditarik kembali. Mata cahayanya benar-benar mulai berubah. Tidak hanya matanya berubah dari hitam menjadi hijau, bahkan rambutnya berubah dari hitam menjadi pirang. Sepasang telinga runcing juga muncul dari rambut emasnya. Selain perubahan warna mata, rambut, dan bentuk telinganya, tidak ada perubahan lain pada penampilan gadis kecil itu. Namun, dia memancarkan aura yang luar biasa dan seperti peri. Manusia, aku memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk kalian semua sekarang. Gadis kecil ini memandang ke Chu Feng. Matanya menyipit saat dia tersenyum manis. Meskipun penampilannya telah berubah, sifat jahatnya tetap seperti itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya bergerak. Riak muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, sosok gadis kecil itu telah menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Tidak ada yang tahu tentang apa yang Chu Feng lakukan di kolam abadi era kuno. Pada saat ini, semua orang berdiri di langit di atas wilayah tengah kolam abadi era kuno dengan tatapan mereka tertuju pada perairan tenang abadi immortal. The Immortal Pond telah tenang untuk beberapa waktu sekarang dan mereka telah menatapnya untuk beberapa waktu juga. Namun, tidak ada yang berani memasuki Immortal Pond. Bahkan Xian Kun tidak berani melakukannya. Setelah semua, adegan yang muncul dari Immortal Pond era kuno benar-benar terlalu mengejutkan. Terutama 5 binatang petir besar, mereka tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Semua orang yang hadir dapat menyadari bahwa kolam abadi era kuno yang dipicu kali ini berbeda dari masa lalu. Dengan demikian, bahkan para elf era kuno tidak berani menurunkan penjagaan mereka dan dengan terburu-buru masuk ke dalam air. Namun, mereka juga berharap orang yang memicu Immortal Needle era kuno cepat muncul karena mereka semua ingin tahu siapa yang sebenarnya memicu dan menciptakan prestasi yang menakjubkan. Lihat, seseorang keluar, tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat ini, mata semua orang bersinar. Itu karena sosok memang muncul di kolam abadi era kuno dan dengan cepat terbang ke permukaan. Melihat sosok yang berlari ke permukaan, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka sangat gugup. Mereka tahu bahwa momen yang akan menghasilkan keheranan terbesar akan segera terjadi. Hualala, gelombang besar muncul di permukaan air. Setelah itu, sosok muncul dari kolam abadi era kuno. Adapun angka ini, itu bukan Chu Feng. Dia mengenakan pakaian murid biara Orion. Itu adalah murid jenius dari biara Orion, Yuan King. Kakak senior Yuan King, itu memang kamu. Haha. Aku tahu bahwa orang yang memicu Immortal Needle era kuno adalah saudara yang paling senior, Yuan King. Setelah melihat Yuan King, orang-orang dari biara Orion segera meledak kegembiraan. Tidak hanya mereka mulai bersorak tanpa henti, mereka bahkan terbang turun dari langit dan mengepung Yuan King di atas air, meraihnya dan mulai melemparkannya ke udara untuk merayakan. Yuan King. Benarkah dia yang melakukan itu? Dia memang jenius, dia sebenarnya berhasil memicu jarum abadi era kuno. Ini benar-benar prestasi ajaib bagi kita manusia. Namanya akan dicatat dalam catatan sejarah. Semua orang akan mengingat kehormatan yang dia perjuangkan untuk kita. Pada kenyataannya, bukan hanya orang-orang dari biara Orion yang sangat gembira.
Praktis semua manusia yang ada dan bahkan binatang buas sangat bersemangat. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Tetua Gongsun dan para murid lainnya dari hutan Cianwood Selatan mengerutkan kening. Kegelisahan samar muncul di mata mereka. Meskipun seorang manusia yang memicu jarum abadi era kuno adalah perbuatan besar yang layak untuk dirayakan, akan berbeda jika manusia itu adalah Yuan King. Bagaimanapun, Yuan King memiliki konflik dengan Chu Feng sebelumnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, maka bukankah itu artinya Chu Feng akan menderita musibah? Dengan kata lain, hutan Cianwood Selatan kemungkinan akan berada di bawah tekanan besar. Kalian semua, apa yang terjadi? Tepat pada saat semua orang bersorak gembira berpikir bahwa Yuan King adalah pahlawan mereka, Yuan King, bagaimanapun, memiliki ekspresi kebingungan. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan bingung. Bab 1083 Elf Princess. Kakak senior Yuan King, mungkinkah kamu masih belum tahu? Kamu telah berhasil memicu jarum abadi era kuno. Jarum abadi era kuno telah mengeluarkan petir keemasan yang menutupi seluruh langit di atas tambak abadi era kuno. Bukan hanya itu. Selain petir emas legendaris, 5 petir yang tidak direkam dalam legenda juga muncul. Kilat-kilat itu tampak hidup dan benar-benar berlari ke langit, menciptakan pemandangan yang indah. Kata para murid dari Biara Orion dengan penuh kegembiraan. Jarum abadi era kuno benar-benar telah dipicu. Mendengar kata-kata itu, Yuan King mulai mengerutkan kening. Hatinya mulai mendidih. Itu karena Qin Guang telah mengejar Chu Feng tetapi tidak pernah kembali. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Qin Guang, jadi dia memutuskan untuk menunggu Qin Guang di Immortal Pond sepanjang waktu. Sementara dia menunggu, dia menutup matanya saat dia berlatih. Selama masa ketika jarum abadi era kuno dipicu, dia juga merasakan gerakan air. Pada saat itu, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, setelah berpikir bahwa bahkan elf era kuno yang berlatih di wilayah terdalam dari Immortal Pond era kuno telah pergi dan hanya Qin Guang dan Chu Feng tidak muncul, Yuan King mulai merasa tidak nyaman dan tidak berani dengan terburu-buru datang keluar dari perairan. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi pada Qin Guang atau apakah dia sudah pergi. Namun, setelah berpikir bahwa batas waktu 3 hari telah tiba, ia memutuskan untuk muncul dari dalam kolam abadi era kuno. Namun, dia tidak pernah mengharapkan reaksi dari orang-orang setelah dia muncul dari perairan. Ternyata gerakan yang dia rasakan sebelumnya tepatnya adalah jarum abadi era kuno yang dipicu. Terlebih lagi, itu tampaknya adalah manusia yang memicu itu. Dan sekarang, melihat penampilan bersemangat dari orang-orang di sekitarnya dan tatapan hormat mereka, jelas bahwa dia telah dianggap sebagai orang yang memicu jarum abadi era kuno. Meskipun dia tahu bahwa jarum abadi era kuno tidak dipicu olehnya karena dia tidak berhasil mencapai dasar tambak abadi era kuno. Setelah mengingat bagaimana memicu jarum abadi era kuno adalah mimpinya dan kehormatan serta manfaat yang akan diperolehnya. Datang bersamaan memicu itu, dia benar-benar ingin menjadi orang yang memicu jarum abadi era kuno. Dan sekarang, karena semua orang percaya bahwa dialah yang memicu itu, dia tentu saja tidak akan menyangkalnya. Dengan demikian, ia menenangkan kerangka pikirnya dan menunjukkan senyum di wajahnya yang sebelumnya bingung. Kemudian, dengan cara yang sangat bangga, dia mengangguk dan berkata, "Itu benar, aku telah memicu jarum abadi era kuno." Bersemangat, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan menjadi gempar. Meskipun kerumunan sudah menentukan bahwa itu adalah Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno, itu masih tidak merangsang seperti mendengar Yuan King menyatakan bahwa itu adalah dia. Terbukti, pada saat ini, Yuan King telah menjadi pahlawan di mata semua orang ini. Tidak hanya orang-orang dari Biara Orion bersorak keras untuknya, bahkan orang-orang yang bukan dari Biara Orion mulai bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Namun, tepat pada saat ketika semua orang menentukan bahwa itu adalah Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno, peri elf kuno yang masuk ke tambak abadi era kuno memiliki pandangan yang berbeda. Itu dia, bagaimana mungkin? Aku melihat orang itu di kolam abadi era kuno. Dia bahkan tidak berhasil mencapai tingkat air yang kita capai, apalagi bagian bawah kolam abadi. Untuk seluruh waktu, dia telah berlama-lama di sekitar wilayah tengah kolam abadi era kuno. Meskipun dia tidak berhasil mencapai dasar Immortal Pond era kuno, tetap benar bahwa dia adalah manusia yang berhasil mencapai kedalaman terdalam di Immortal Pond. Jika harus dikatakan siapa yang memicu jarum abadi era kuno, memang benar bahwa ia akan memiliki kemungkinan terbesar. Itu tidak mungkin. Jarum abadi era kuno hanya bisa dipicu oleh mereka yang mencapai dasar. Dia begitu jauh dari dasar Immortal Pond,
bagaimana mungkin dia yang memicu jarum abadi era kuno? Jarum abadi era kuno yang dipicu kali ini berbeda dari masa lalu. Selain itu, dapatkah kamu memastikan bahwa jarum abadi era kuno mengharuskan seseorang berada di bawah untuk memicunya? Bisakah kamu menjamin bahwa persyaratan yang dimiliki manusia dalam memicu jarum abadi era kuno akan sama dengan kita? Ini, para elf zaman kuno itu yang telah menemui Yuan King mulai berdebat di antara mereka sendiri. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa memastikan bahwa bukan Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno. Dalam situasi yang tak berdaya ini, para elf era kuno tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah Yuan King yang memicu jarum abadi era kuno. Itu karena, selain Yuan King, tidak ada kandidat lain. Benar-benar tidak adil. Aku telah berada di bawah pohon immortal era kuno sejak lama tetapi tidak berhasil memicu jarum abadi era kuno. Namun dia, yang hanya dalam kedalaman itu, mampu memicu jarum abadi era kuno dan bahkan melahirkan kilat yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini benar-benar tidak adil. Pria ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk merangkul kehormatan yang dia terima sekarang. Itu karena dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memicu jarum abadi era kuno. Dibandingkan dengan yang lain, Xian Kun sangat marah. Dia merasa itu benar-benar terlalu tidak adil, begitu tidak adil sehingga niat membunuh muncul dalam hatinya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin padat niat membunuh menjadi. Pada akhirnya, dia berkata, aku akan membunuhnya. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Namun, tepat pada saat Xian Kun bersiap untuk menyerang, sebuah suara muda dan lembut terdengar dari belakangnya dan yang lainnya. Memalingkan kepala untuk melihat, semua orang terkejut. Segera setelah itu, mereka semua berlutut dan berkata, kami memberi hormat kepada putri-putri. Ternyata orang yang datang justru adalah putri kerajaan era kuno. Adapun yang disebut putri ini, dia adalah gadis kecil yang telah mencuri pelet obat dari murid biara Orion dan kemudian diselamatkan oleh Chu Feng. Kalian semua bisa bangkit, bangun. Berlutut tanpa alasan sama sekali, apakah kalian tidak bosan? Pada saat ini, putri peri berjalan dan melompat di udara. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia memiliki penampilan nakal saat dia berjalan ke Lord Elf Selatan, Xian Kun dan para sesepuh manajemen lainnya. Nyonya Putri, sampah dengan nama Yuan King itu tidak memenuhi syarat untuk memicu Needle abadi era kuno. Baginya untuk memicu jarum abadi era kuno adalah penghinaan bagi kita peri kuno. Kita tidak bisa membiarkannya hidup, tolong izinkan aku untuk pergi dan menghilangkan noda ini. Tanya Xian Kun. Oh, Southern Elf Lord, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Putri Elf mengedipkan matanya yang besar dan, dengan ekspresi seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, memandang ke Southern Elf Lord. Penampilannya seperti seorang anak yang meminta bantuan orang dewasa setelah tidak tahu harus berbuat apa. Nyonya Putri, apa yang dikatakan Lord Xian Kun bukan tanpa pembenaran. Kita tidak bisa membiarkan noda seperti itu ada. Setelah ragu-ragu sejenak, Lord Elf Selatan berkata, oh, kalau begitu, apa kalian semua berencana untuk memusnahkan semua orang itu, totalnya beberapa ratus juta, di domain selatan? Tanya Putri Peri dengan senyum di wajahnya dan matanya menyipit. Apa yang kalian anggap sebagai elf era kuno kita? Apakah kita pembantai atau kita tukang jagal? Ini, setelah diminta oleh Putri Peri sedemikian rupa, semua orang terdiam. Ada hal-hal tertentu yang harus kalian ketahui juga. Bukannya jarum abadi era kuno kita belum pernah dipicu oleh manusia sebelumnya. 10.000 tahun yang lalu, manusia King Xuantian telah memicu jarum abadi era kuno kerajaan. Selain itu bukan jarum abadi zaman kuno biasa, sebaliknya, itu adalah jarum emas kerajaan kita. Xian Kun, aku percaya kamu tahu betapa sulitnya untuk memicu jarum emas itu kan? Tiba-tiba, Putri Peri melihat ke arah Xian Kun dengan senyum di wajahnya. Dipandangi oleh Putri Peri sedemikian rupa, ekspresi Xian Kun langsung menjadi tidak sedap dipandang. Namun, pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, bawahan ini tahu betul. Tidak perlu merasa malu. Sejak zaman kuno, jumlah elf era kuno yang berhasil memicu jarum emas tidak dapat dihitung dengan jari seseorang. Itu karena memicu jarum emas sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Putri Peri tersenyum sangat. Kemudian, dengan nada sindiran yang licin, dia melanjutkan. Namun, manusia King Xuantian berhasil mencapai itu. Jika dikatakan bahwa selama itu akan menjadi penghinaan bagi kita jika ada ras lain yang memicu jarum abadi era kuno, maka kita sudah merasakan penghinaan ini 10.000 tahun yang lalu. Jika kalian semua ingin menghilangkan noda, maka aku takut membunuh beberapa ratus juta orang di sini tidak akan cukup. Sebaliknya, kamu harus membunuh semua orang di tanah suci martialisme.
Karena, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang buas, orang tua atau anak-anak, semua orang tahu bahwa King Xuantian telah mengalahkan kita peri kuno era 10.000 tahun yang lalu. Kata Putri Peri dengan suara seorang anak. Terlepas dari apa yang dia katakan, suaranya tetap seperti suara anak-anak. Namun, setelah dia selesai berbicara, semua peri era kuno yang hadir menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak hanya mereka terdiam, rasa malu juga menutupi wajah mereka. Bab 1084 Seseorang lain. Ayo, katakan sesuatu. Kenapa kalian semua diam? Mungkinkah apa yang aku katakan salah? Sangat baik. Lalu, katakan padaku, jika kita ingin menghilangkan noda pada kita peri elf kuno, apakah kita tidak perlu membunuh semua orang selain kita peri elf kuno di seluruh tanah suci martialisme? Melihat semua orang diam, Putri Peri tanya sekali lagi. Namun, nadanya kali ini telah berubah dari yang ceria ke yang dingin dan terpisah, berisi jejak samar imposingness. Kami, The Southern Elf Lord dan yang lainnya terus menundukkan kepala mereka dalam diam. Itu karena mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Putri Peri adalah kebenaran. King Xuantian mengalahkan elf era kuno adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam catatan sejarah dan tidak mungkin untuk diubah. Jika mereka benar-benar ingin berbicara tentang penghinaan, maka masalah ini pasti akan menjadi aib terbesar bagi peri kuno. Namun, itu memalukan bahwa mereka tidak bisa berubah. Belum lagi mereka tidak bisa kembali ke 10.000 tahun yang lalu untuk mengubahnya. Bahkan jika mereka bisa, dengan kekuatan mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan nenek moyang elf era kuno tidak cocok dengan King Xuantian, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghilangkan King Xuantian? Kemungkinan kentut kasual dari King Xuantian akan cukup untuk menghilangkan semuanya. Lady Princess, King Xuantian adalah manusia terkuat selama waktu itu. Dia adalah eksistensi yang telah melampaui semua yang lain sebelum dia dan tidak pernah dilampaui sejak itu. Bagaimana mungkin Yuan King bisa dibandingkan dengan King Xuantian? Tiba-tiba, Xian Kun berbicara. Dia bersedia untuk tidak membunuh Yuan King. Namun, dia tidak akan mengakui Yuan King sebagai individu yang lebih kuat darinya. Itu karena dia dapat memastikan bahwa terlepas dari kultivasi Yuan King saat ini atau potensi masa depannya, mereka berdua tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Dengan hanya satu jari darinya, dia akan bisa menghancurkan Yuan King sampai mati. Dengan demikian, dia benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yuan King akan dapat memicu jarum abadi era kuno yang bahkan dia gagal untuk memicu. Apakah aku pernah mengatakan bahwa pria dengan nama Yuan King sebanding dengan King Xuantian? Putri Elf bertanya sebagai gantinya. Aku, Xian Kun terdiam. Memang, Putri Peri tidak pernah mengatakan bahwa Yuan King sebanding dengan King Xuantian. Meskipun Yuan King tidak ada bandingannya dengan King Xuantian, ini tidak berarti bahwa tidak ada King Xuantian kedua di antara manusia. Yang terbaik bagi kamu semua untuk menahan rasa benci kamu terhadap ras lain karena kamu mungkin belum tentu lebih kuat dari ras lain. Meremehkan orang lain hanya akan merugikan kamu. Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Semua orang yang datang ke domain selatan hari ini, aku berharap mereka semua pergi tanpa cedera. Di masa depan, aku berharap bahwa kehidupan dan kematian mereka tidak akan berhubungan dengan kita peri kuno. Terutama kamu, Xian Kun. Yang terbaik bagi kamu untuk tidak melakukan sesuatu yang aku tidak ingin terjadi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal, kata Putri Peri kepada Xian Kun. Ketika dia melihat tatapan indah Putri Elf yang tampaknya mengandung makna tersirat khusus, tubuh Xian Kun menggigil. Dia meneguk air liurnya dan bahkan mulai berkeringat dingin. Sebenarnya, bukan hanya dia. Bahkan Elf Lord Domain Selatan dan tetua manajemen, monster kuno yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, memiliki ekspresi yang berat dan mata yang tidak stabil saat ini. Meskipun orang luar mungkin tidak tahu seberapa kuat Putri Peri ini, mereka tahu betul. Putri Elf baru berusia 12 tahun. Terlepas dari apakah itu usia atau penampilannya, mereka berdua hanya anak 12 tahun. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar tampak seperti gadis kecil yang sangat cantik. Namun, Putri Peri juga berbeda dari anak-anak biasa. Meskipun dia masih memiliki sifat nakal dan membuat masalah seorang anak, proses pemikirannya sangat matang. Yang paling penting, yang terkandung dalam tubuh Putri Peri ini adalah kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang tidak mereka miliki. Dengan demikian, ini menyebabkan Putri Peri memegang status yang sangat tinggi di dalam kerajaan meskipun usianya sangat muda. Sangat jarang ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Nyonya Putri, harap diyakinkan. Bawahan ini memahami niat kamu dengan sangat baik.
Dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada orang-orang itu. Setelah terdiam sesaat, Lord Elf Selatan menjamin. Southern Elf Lord, kamu juga bisa diyakinkan. Aku akan menjelaskan kepada ayah kerajaan aku tentang masalah ini. Aku percaya dia tidak akan mempersulitmu, kata Putri Peri sambil tersenyum. Bawahan ini berterima kasih pada Putri atas kebaikannya yang luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Peri, Raja Peri Selatan segera senang. Meskipun jarum abadi era kuno yang dipicu oleh manusia adalah bencana besar, dia mungkin masih bisa lolos dari musibah jika Putri Peri mau memohon padanya. Bagaimanapun, sang putri adalah anak yang paling dicintai dari Raja Elf. Dia bahkan dikatakan sebagai harapan para peri kuno. Dengan demikian, kata-katanya memiliki banyak bobot. Bawahan-bawahan ini memberi hormat kepada putri-putri, Tuan Xian Kun, Tuan-tuan peri dan Tuan Tetua. Tiba-tiba, pada saat ini, beberapa peri kuno datang ke hadapan kerumunan dan memberi hormat sambil berlutut. Kurang ajar, apakah ini tempat yang kamu semua memenuhi syarat untuk masuk? Apakah putri-putri seseorang yang kalian semua bisa dekati dengan santai? Namun, ketika para elf era kuno itu tiba, para sesepuh manajemen sebenarnya menjadi sedikit marah. Peri kuno sangat mementingkan aturan. Untuk elf dengan status rendah, mereka tidak boleh mendekati elf dengan status lebih tinggi. Dan tempat ini adalah tempat yang tidak hanya berisi eselon atas dari domain selatan, bahkan putri peri hadir. Itu benar-benar bukan tempat di mana elf generasi muda ini bisa dengan santai datang. Tuan Tetua, maafkan kekasaran kami. Hanya saja kita benar-benar memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepada Tuan Elf Lord. Kata para peri kuno itu sambil gemetar ketakutan. Apa itu? Bicaralah, tanya Lord Elf Selatan. Dari elf era kuno yang telah masuk ke kolam abadi era kuno kali ini, 83 dari mereka belum muncul. Saat ini, tidak ada berita dari mereka. Kami takut sesuatu telah terjadi pada mereka. Jadi, kita datang untuk meminta Tuan Elf Lord untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Elf-elf zaman kuno itu berbicara bersama. Masalah seperti itu sebenarnya terjadi? Adakah yang masuk ke dalam Immortal Pond mencari mereka? Tanya Southern Elf Lord. Tidak perlu mencari, ke-83 elf era kuno itu sudah mati. Kata Putri Peri. Apa? Mati? Putri-putri? Apa tepatnya yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata itu, belum lagi Tuan Peri Elf Selatan, ekspresi semua peri-peri kuno yang hadir mengambil perubahan besar. Tidak akan pernah mereka mengira bahwa ke-83 peri kuno itu akan mati. Orang harus tahu bahwa dengan identitas khusus yang dimiliki peri elf kuno, nyaris tidak ada orang di seluruh tanah suci martialisme yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Namun sekarang, sebenarnya ada elf era kuno yang telah terbunuh di wilayah mereka sendiri. Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima dan toleransi. Mereka memang sudah mati. Namun, mereka membawa kematian pada diri mereka sendiri. Mereka ingin membunuh orang lain dengan kemampuan yang lebih rendah dan malah dibunuh. Dengan betapa lemahnya kodrat mereka, bahkan jika mereka hidup, mereka hanya akan mencoreng nama kita peri kuno. Sekarat, di sisi lain, sebenarnya adalah hal yang baik. Jadi, Southern Elf Lord, tidak perlu bagimu untuk melihat lebih jauh ke dalam masalah ini. Kata Putri Peri. Nyonya Putri, karena kamu sudah menyatakannya seperti ini, bawahan ini pasti tidak akan melihat lebih jauh ke masalah ini. Namun, bawahan ini ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh elf era kuno kita. Mungkinkah bocah yang disebut Yuan King itu? Tanya Lord Elf Selatan. Hah, dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Kata Putri Peri dengan tawa ringan. Bukan itu Yuan King. Setelah mendengar kata-kata itu, Peri Elf Selatan dan yang lainnya tertegun sekali lagi. Itu karena mereka dapat menentukan niat tersembunyi di balik kata-kata Putri Peri. Jelaslah bahwa orang lain telah membunuh elf zaman kuno mereka. Adapun orang ini, budidayanya harus di atas Yuan King. Namun, dengan betapa misteriusnya orang itu, mungkin bahwa jarum abadi era kuno tidak dipicu oleh Yuan King melainkan dipicu oleh individu misterius itu. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin tahu siapa orang misterius itu. Tidak hanya orang itu yang memicu jarum abadi era kuno, ia bahkan berani membunuh elf era kuno mereka. Namun, melihat penampilan sang putri, jelas bahwa dia tidak berencana untuk memberitahu mereka apapun. Dengan demikian, mereka juga tidak berani bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, tindakan Putri Elf hari ini tidak biasa. Mereka semua bisa mengatakan bahwa Putri Peri mengenal orang itu dan sengaja melindungi orang itu. Seseorang yang sang putri lindungi, bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu pada orang itu? Dengan demikian, mereka hanya bisa menjatuhkan subjek dan meninggalkan pertanyaan yang belum terselesaikan di hati mereka tanpa berani untuk menemukan jawabannya.
Bab 1085 Kembalinya Chu Feng. Xian Kun, persiapkan dirimu untuk berangkat. Sudah waktunya bagi kita untuk melanjutkan ke domain elf berikutnya. Melihat semua orang tidak lagi repot mempertanyakan apapun, Putri Elf berbicara. Nyonya Putri, apakah kamu tidak berhasil merasakan bunga abadi era kuno dari domain ini juga? Melihat ini, Xian Kun bertanya. Jika bunga abadi era kuno begitu mudah ditemukan, itu tidak akan diklasifikasikan sebagai harta punah. Kata Putri Peri dengan dingin. Nyonya Putri, apakah kamu akan pergi sekarang? Bawahan ini telah menyiapkan pesta mewah untukmu. Tanya Lord Elf Selatan. Oh, ada pesta. Kalau begitu, aku akan pergi setelah makan. Mendengar kata pesta, mata Putri Peri segera bersinar. Rasa dingin yang dia tunjukkan sebelumnya telah hilang, menggantikannya adalah kepolosan seorang gadis kecil. Setelah melihat Putri Peri menghapus ekspresi dinginnya dari sebelumnya dan berubah menjadi gadis yang tidak bersalah dan manis, Tuan Peri Selatan dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut pada putri-putri mereka, terutama ketika dia beralih ke penampilan dewasanya. Setelah ini, Southern Elf Lord dan yang lainnya tahu betul bahwa mereka harus membatalkan masalah ini dan tidak mencoba menggunakan metode apapun untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Setelah melirik Yuan King dan yang lainnya di bawah lautan kabut, meskipun mereka merasa tidak rela hati, mereka tidak punya pilihan selain pergi satu persatu. Mereka memutuskan untuk tidak peduli dengan masalah ini, tidak peduli berapa banyak manusia dan binatang buas akan menyebarkan apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, Chu Feng masih berada dalam kolam abadi era kuno. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan sadar. Pada saat dia sepenuhnya sadar kembali, riak air yang membundelnya sudah menghilang. Melihat tubuhnya yang tidak rusak, dia merasa bingung. Tubuhku benar-benar pulih sepenuhnya? Egi, apakah kamu melakukan ini? Tanya Chu Feng. Aku tidak melakukannya. Sepertinya ada orang lain yang diam-diam membantumu. Egi menggelengkan kepalanya. Orang lain, mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng melintas. Dia berpikir keras. Namun, dia tidak dapat menemukan siapa yang mungkin secara diam-diam membantunya. Lupakan hal-hal ini untuk saat ini. Bagaimana perasaanmu? Sebelumnya, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Apakah kekuatan Lightnings ilahi itu sulit dikendalikan? Jika kamu tidak memiliki jaminan, maka jangan gunakan hal seperti itu secara acak. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa banyak orang mati karena mundur dari mencoba menggunakan kekuatan yang mereka tidak punya kendali atas? Kematian semacam ini disebut terbakar, dikepung oleh iblis. Itu adalah kematian yang disebabkan oleh pembudidaya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Egi menegur Chu Feng dengan tegas. Nada bicara Egi agak emosional. Namun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia khawatir tentang keselamatannya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Dengan demikian, Chu Feng memaksakan senyum dan berkata, aku hanya merasa bahwa aku bisa memancarkan 5 cahaya dewa dalam darah aku keluar dari tubuh aku. Tidak pernah aku bayangkan bahwa mereka akan sekuat itu. Tidak hanya aku tidak bisa mengendalikan mereka, aku hampir dimakan oleh mereka. Tampaknya sementara kekuatan cahaya dewa sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh diriku saat ini. Paling tidak, tubuhku saat ini tidak mampu menahan kekuatan energi ilahi yang keluar dari tubuhku. Tidak perlu bagimu untuk mencoba pamer. Itu adalah kekuatan garis keturunan kamu. Ketika waktunya tepat, kamu tentu bisa mengendalikannya. Sama seperti Thunder Armor dan Thunder Wings yang saat ini kamu pegang. Apakah kamu tidak dapat menggunakannya dengan terampil dan mudah? Aku percaya bahwa setelah kultivasi kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat memahami lebih banyak kekuatan baru. Sejujurnya, bahkan Ratu Putri kamu di sini mulai iri dengan garis keturunan khusus kamu, karena semakin garis keturunan kamu yang menakutkan, semakin kuat potensi kamu. Pikirkan tentang itu, kekuatan menakutkan seperti itu akan dengan mudah dimiliki olehmu di masa depan. Kalau begitu, bisakah kamu bayangkan betapa menakutkannya keberadaanmu? Melihat bahwa Chu Feng merasa sedikit tertekan, Egi menghiburnya. Makna tak terucapkan di balik kata-kata Egi sangat jelas, dia tidak ingin Chu Feng menyentuh kekuatan Divine Lightnings lagi. Paling tidak, sebelum dia memiliki tingkat kepastian tertentu, dia seharusnya tidak menyentuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Lightnings ilahi, mereka masih keturunan Chu Feng. Selama Chu Feng mampu meningkatkan kultivasinya ke tingkat tertentu, kekuatan Lightnings ilahi, cepat atau lambat, akan menjadi miliknya. Tampaknya aku tidak bisa menggunakan kekuatan cahaya ilahi untuk saat ini. Namun, cepat atau lambat, aku akan benar-benar menguasainya. Chu Feng mengangguk, tubuhnya kemudian bergerak. Dia mulai cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, kolam abadi era kuno segera ditutup.
tidak ada yang diizinkan memasuki kolam abadi era kuno lagi. Adapun Yuan King, dia sudah tahu bahwa Qin Guang belum pernah muncul kembali sejak dia masuk ke kedalaman kolam abadi era kuno di sampingnya. Namun, Yuan King sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Qin Guang. Yang dia tahu adalah bahwa dia telah menjadi pahlawan di hati semua orang yang hadir. Dia telah menjadi satu-satunya manusia sejak sejarah yang telah memicu jarum abadi era kuno. Dengan hanya pencapaiannya ini, dia pasti akan menerima perlakuan khusus setelah memasuki Gunung Qianwu dan secara khusus dibudidayakan oleh mereka. Masa depannya hanya seterang mungkin. Namun, meskipun dia bisa mengabaikan hidup dan mati Qin Guang, dia sangat peduli tentang kehidupan dan kematian Chu Feng. Tidak dapat menahan diri, dia melirik tetua Gongsun dan mereka. Dengan nada yang sangat mengejek, dia berkata, "Tetua ini, aku ingat bahwa hutan Qianwu Selatanmu juga memiliki murid yang masuk ke wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno. Kenapa aku tidak melihatnya?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan King, ekspresi yang tidak sedap dipandang tetua Gongsun saat ini menjadi semakin buruk. Pada saat semua orang merayakan, mereka dari hutan Qianwu Selatan tidak bergabung dengan kerumunan perayaan. Itu karena batas waktu pembukaan Immortal Pond era kuno segera berakhir dan Chu Feng masih belum muncul. Ini menyebabkan mereka sangat khawatir. Lagi pula, bahaya di dalam kolam abadi era kuno tidak hanya terbatas pada tekanan yang menakutkan, ada juga bahaya dari orang lain. Terutama setelah mengingat bagaimana Yuan King ini menyimpan dendam terhadap Chu Feng untuk memulainya dan seberapa kuat dia, di mana bahkan jarum abadi era kuno dipicu olehnya. Jika dia melakukan sesuatu pada Chu Feng di Immortal Pond, maka itu kemungkinan tidak akan menjadi masalah ringan bagi Chu Feng. Dengan demikian, ketika Yuan King menoleh ke mereka dan mengucapkan kata-kata itu, hati tetua Gongsun yang tertunda dan yang lainnya langsung jatuh ke lantai. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng mungkin mengalami kecelakaan. Itu benar, kenapa Chu Feng belum muncul? Mungkinkah dia tidak mampu menahan tekanan di dalam Immortal Pond era kuno dan dengan keras kepala bertahan melakukannya? Hanya untuk gagal dan mati di Immortal Pond? Benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Setiap tahun, ada orang yang mati di kedalaman kolam abadi era kuno. Tampaknya tahun ini, orang yang meninggal di sana adalah Chu Feng hutan Qianwu Selatan. Mendengar apa yang dikatakan Yuan King, orang-orang dari hutan Qianwu Selatan menjadi lebih khawatir. Sebenarnya, ketika Yuan King mengatakan kata-kata itu, semua orang yang hadir teringat akan Chu Feng. Namun, ketika mereka mengingat Chu Feng kali ini, tidak ada sedikit pun simpati. Selain itu, tidak ada yang berdiri di sisi Chu Feng. Itu karena, pada saat ini, Yuan King adalah pahlawan mereka. Dan bagaimana dengan Chu Feng? Paling-paling dia akan menjadi anak muda dengan bakat yang cukup baik. Dengan demikian, jika mereka berdua bertengkar, mereka secara alami akan berdiri di belakang Yuan King tanpa ragu sedikit pun. Sebelumnya, kata-kata yang diucapkan oleh Yuan King di hutan Qianwu Selatan mengandung sedikit ejekan. Itu adalah sesuatu yang diambil banyak orang. Jadi, pada saat ini, banyak orang di sekitarnya yang awalnya tidak punya dendam dengan Chu Feng juga mulai mengejek dan mencemooh Chu Feng karena tidak muncul sekarang. Menghadapi ejekan dan ejekan dari kerumunan, tetua hutan Qianwu Selatan dan para muridnya menggertakkan gigi karena marah. Namun, karena lawan mereka banyak dan mereka bukan tandingan biara Orion, mereka tidak berani secara terbuka menyuarakan kemarahan mereka dan hanya bisa menelannya. Melihat ekspresi tertekan pada tetua Gongsun, Wang Wei dan para murid lainnya, Yuan King menjadi lebih puas. Dia dengan dingin mendengus dan kemudian dengan keras berkata, "Apakah kamu semua melihat ini? Ini adalah apa artinya melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Semua orang, kamu harus belajar dari ini dan tidak mengulangi kegagalan bocah nakal yang disebut Chu Feng." Betul, meskipun kultivasi itu berharga, hidup seseorang bahkan lebih berharga. Kita semua harus mencintai hidup kita dan tidak melakukan hal-hal yang melebih-lebihkan kemampuan seseorang seperti memberikan hidup seseorang. Kerumunan juga berteriak setuju. Tampaknya banyak orang berharap untuk kematianku. Dengan menyesal, aku mungkin harus mengecewakan kalian semua. Tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng telah mati, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Beralih ke suara, kerumunan melihat bahwa sosok dengan cepat terbang ke arah mereka. Pada akhirnya, ia mendarat di antara kerumunan. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng.